Menyaksikan langsung di lantai 2 Gedung Kompas Gramedia di Siswa 1.1 Smart FM Jogja. Selamat sore Smart Listeners. Sudah ada saya Kristi di sini yang siap menemani Anda di Smart Personality. Dan seperti biasa, tidak akan sendirian Smart Personality menemani Anda karena sudah ada Mas Hermansyah sore hari ini, motivator personality. Selamat sore Mas. Selamat sore Mbak Kristi. Alhamdulillah sehat. Nggak kehujanan ya? Nggak kehujanan. Belum sempat ya. Suaramu enak banget didengar. Oh gitu ya. Ini mungkin efek-efek di itu aja, mixer aja mungkin. Oh gitu ya. Oke. Apa Smart Listener harus ini loh, kopi darat loh Mbak Kristi. Oh gitu ya. Iya. Pokoknya nggak nyesel deh. Oke deh. Oke, Smart Listener sampai nanti jam 6 Smart Personality akan menemani Anda untuk sore hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi, ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi bareng sama kita di sore hari ini, bisa via SMS ke 081568966666 atau mungkin bisa telepon juga di 5577660 ya. Oke, langsung ke topik hari ini. Kita bakal bahas mengenai pasangan untuk yang personalitinya melankolis katanya ya. Oke, nah ngomong-ngomong soal personality yang melankolis, mungkin bisa di-review sedikit dulu nih tentang yang kalau melankolis ini personalitinya seperti apa sih gitu. Iya. Thank you Mbak Kristi. Ada Mbak Cynthia juga menemani di mixer sore hari ini. Okay. Mungkin nanti bisa kasih contoh Mbak Cynthia ya. Oke, boleh, siap. Oke. Jadi topik hari ini kita tentang personality melankolis. Melankolis ini satu personality yang sering dikenal dengan perfeksionisnya atau kesempurnaan. Bahkan tagline-nya aja dia MS, melankolis sempurna. Oke. Seperti itu. MS, melankolis sempurna ya. Ya. Jadi orang-orang melankolis pada saat dia berhubungan atau mencari pasangan, itu cenderung mencari yang bisa menghiburnya. Kenapa? Karena melankolis ini tipe orang yang super serius, keseriusan. Gitu ya? Jadi kadang-kadang seriusnya terlalu over gitu loh, terlalu over. Nah, sehingga dia kadang-kadang stres sendiri dengan dirinya, si melankolis ini, sehingga dia butuh pendamping, butuh pasangan yang bisa menghibur dalam tanda kutip ya, seperti itu. Nah, biasanya tipikal penghibur ini adalah sanguin. Oh, sanguinis ya. Nah, sanguin itu dia singkatannya SP, sanguin populer. Nah, populer itu maksudnya tipe orang yang aktif. Nah, melankolis ini dia memiliki standar yang tinggi untuk pasangan. Oke, standarnya udah tinggi ya. Iya, perfeksionis. Bahkan kadang-kadang dia melihat calon pasangan itu dari ujung rambut sampai ujung kuku. Wah. Mungkin sampai baju-bajunya ini warna apa, ini diperhatiin ya. Branded enggak nih gitu. Matching enggak nih kayak gitu. Orang-orang melankolis dia cenderung seneng branded gitu. Tapi enggak tahu Mbak Cynthia seneng branded enggak? Suka juga ya? Suka branded juga ya. Suka branded juga ya. Berarti betul melankolis ya. Nah, jadi si melankolis ini karena dia memang tipe orang yang perfeksionis atau sempurna, dia mencari pasangan yang bisa menutupi kekurangannya. Kan setiap personality itu ada kekurangan, ada plus minusnya ada kelebihan. Seperti itu. Nah, personality plus ini seperti dua kutub magnet. Personality plus ini untuk pasangan. Dia mencari kutub yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengisi kekosongannya. Karena melankolis ini dia butuh kesempurnaan, dia butuh support secara mental untuk penyempurnaannya apa yang dia lakukan, yang dia inginkan, yang dia miliki. Nah, si melankolis ini, si sanguin, orang-orang sanguin itu cenderung memberikan itu. Karena sanguin ini tipe orang yang obral pujian. Iya, obral pujian, obral support, obral support ya. Jadi pada saat si melankolis contohnya pakai baju. Baju ini udah bagus belum tahu? Si sanguin, bagus, keren. Kadang-kadang kita tambahin gitu. Gitu. Nah, si melankolis dia merasa terpenuhi ininya makanan egonya atau makanan jiwanya. Karena pengen terlihat perfect tadi ya. Nah, sehingga cenderunglah mereka ketemu dengan pasangan yang personalitinya
sanguinis. Oke, nah seperti itu. kalau sanguin ini kan kalau boleh dibilang lebih fun, lebih santai gitu ya. Betul. Nah betul. ini ketika mereka berpasangan, yang satu serius, yang satu santai. Nah ini kan Betul. kayak dua kutub yang berbeda. Nah ini nggak sulit nih untuk bersatu, menyatukannya nih. Ya, jadi seperti dua kutub magnet tadi, begitu beda kutub dia tarik menarik. Kalau satu kutub dia Tolak ya, saling menolak. saling menolak seperti itu. Nah, melankolis ini kan tidak gampang untuk berkenalan dengan orang. Melankolis ini, si sanguin itu gampang berkenalan. Makanya dia sering merasa cocok dengan personality sanguin. Karena si sanguin ini juga pinter ini orangnya humor. Oke. Pinter ngelucu gitu kan. Sedangkan si melankolis serius banget, orang tegang gitu kan ya. Apa-apa dipikir Iya, gitu ya. mukanya kadang-kadang kelihatan jutek gitu. Nah, si sanguin happy orangnya. Nah, sehingga terutama untuk hubungan-hubungan sosial ke masyarakat, si melankolis itu sangat membutuhkan supportnya sanguin ini. Oke. Nah, makanya dalam perkawinan biasanya kalau kami ketemu seseorang, umpamanya seorang bapak, seorang ibu, kalau si ibu itu melankolis, walaupun kita nggak ketemu suaminya, kita bisa analisa biasanya. Bukan bisa menebak loh. Kalau menebak itu kan kadang-kadang nggak ada dasar. Kadang-kadang ya untung-untungan ya. Tapi menganalisa itu ada dasar. Nah, karena kita tahu bahwa si melankolis ini cenderung mengawini sanguin, ya kadang-kadang kita nggak ketemu suaminya pun kita bisa kasih tahu. Mbaknya pasangannya orangnya kayak gini. Loh, kok tahu tanya. Terus kita analisa lagi. Loh, kenal di mana tanya? Udah ketemu apa? Belum. Dikira udah kenalan ya. Iya, sebenarnya. Nah, kok bisa tahu? Nah, kita jelaskan. Karena mbaknya melankolis, biasanya cenderung mengawini. Cenderung mengawini sanguin. Oke, ada Seperti telepon itu. ini. Ada telepon masuk, Mungkin boleh. bisa diangkat Iya. ya. Oke. Halo. Halo. Ya, belum ya? Oke. Nanti Mungkin kita Telepon ulang ya. telepon ulang ya. Oke. Telepon ulang ya. Oke, dan kita masih bahas lagi seputar tadi melankolis sama sanguin tadi. Itu bisa ditebak ya kalau mamanya si Dia analisis. dianalisis ya. dianalisis, ya. Salah. Dianalisis ya. Kalau analisis soalnya ada dasarnya gitu. Ada dasarnya. Oke, kita angkat. Oke, silakan. Halo, selamat sore. Halo. Oke. Kok putus lagi? Oke, putus lagi ya. Oke, kita bahas lagi nanti. Tadi kalau mamanya yang sisi ceweknya yang melankolis gitu. Tapi kalau umpamanya nih dibalik gitu, yang cowoknya yang melankolis, tapi ceweknya yang sanguin. Nah, itu gimana tuh? Secara prinsip sama. Secara prinsip sama. Jadi, apakah dia cowok, apakah dia cewek? Dia cenderung mencari kutub yang berbeda tadi. Kalau cewek ya cari cowok yang sanguin. Jadi personality itu empat-empatnya kita punya. Sanguin, koleris, melankolis, phlegmatis. Empat-empatnya kita memiliki semua. Tapi ada yang namanya ranking satunya. Jadi kalau dari hasil tes dasarnya itu semua punya empat itu empat-empatnya ya. punya. Oke. Jadi seperti Mbak Kesi juga empat-empatnya punya. Tapi ada yang namanya mendominasi. Mendominasi. Yang mendominasi ini dia cenderung mencari kutub yang berbeda tadi. Jadi kalau dia melankolis cenderung mencarinya yang sanguin biasanya. Tapi bukan berarti nggak ada yang melankolis ketemu melankolis. Ada juga. Ada juga seperti itu. Tapi biasanya lama-kelamaan mereka lelah sendiri. Karena serius. Dua-duanya sama-sama serius ya. Kehidupannya serius. Nah, jadi tidak ada yang menghiburnya gitu loh. Jadi ya lempeng-lempeng aja. Lempeng-lempeng aja. Lempeng-lempeng gitu aja. ya. Nah, tapi memang karena dua personality yang berbeda, sering terjadi kesalahpahaman, sering terjadi friksi. Makanya sering kita dengar istilah pertengkaran itu adalah bumbu dari hubungan atau pernikahan seperti itu. Kalau nggak ada pertengkaran malah nggak seru ya. Betul, dan itu betul bumbu gitu. Makanya kalau nggak kasih bumbu kan rasanya hambar kan. Nah, dan itu benar. Benar bumbu ya. itu. Tinggal permasalahannya adalah pada saat terjadi friksi tadi, terjadi gesekan, terjadi pertengkaran, tahu nggak cara menyelesaikannya?
Kalau kita nggak tahu cara menyelesaikannya, itu akan terblow up, akan lebih besar lagi. Masalah kecil jadi gede, masalah gede, udah tambah gede lagi. Jadi yang paling penting itu adalah kita mempelajari personality ini. Setiap masalah itu pasti ada. Bahkan setiap hari permasalahan itu terjadi. Tapi kalau kita tahu cara menyelesaikannya, maka hidup kita akan happy. Oke deh, tadi udah kita bahas sedikit seputar pasangan untuk yang personality melankolis ya, smart listeners ya. Tapi kita bakal jeda sejenak. Untuk Anda mungkin yang tadi sempat telepon belum sempat kami angkat, bisa telepon kembali di 5577660, atau Anda juga bisa SMS ke 081568966666. Saya Kristi dan juga Mas Herman akan kembali untuk menemani Anda di Smart Personality sampai pukul 6 sore nanti. Sudah kita bahas tadi sedikit seputar pasangan yang tepat untuk melankolis ya. Dan tadi katanya adalah sanguin gitu. Nah, tapi kan tiap hubungan pasti ada plus minusnya nih. Nah, kalau mamanya melankolis sama sanguin, ini plusnya apa, minusnya apa nih? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi melankolis awalnya dia mendekati si sanguin karena dia butuh orang yang bisa menghibur, dalam tanda kutip ya, menghibur. Nah, awalnya enjoy. Begitu hubungan terus berjalan, si melankolis kan dia tipe orang yang selalu tertib dengan jadwal, selalu tertib dengan peraturan dan sebagainya. Terorganisir gitu ya. Sementara si sanguin itu orang yang paling nggak suka dengan aturan. Dia pengen bebas gitu kan. Dia nggak suka dengan jadwal gitu. Kadang-kadang si sanguin aja ngapelnya telat-telat tuh. Dan alasannya 1001 alasan. Tapi hebatnya alasannya kadang-kadang masuk akal juga untuk si melankolis. Nah, disitulah mulai terjadi plus minus itu. Mulai si melankolis ini kesel gitu. Dasar orang nggak bisa disiplin ya. Terus si sanguin juga kadang-kadang ngebalas juga. Lu kok serius amat sih hidup? Hidup tuh buat dinikmati gitu kan. Dibawa santai gitu. Nah, biasanya pembicaraan itu muncul, omongan itu muncul karena kita nggak paham dengan personality, siapa teman kita, siapa pasangan kita dan sebagainya. Melankolis di kondisi apapun, bahkan di pantai pun di kondisi santai, si melankolis tetap serius, tetap rapi, tetap rapi gitu kan ya. Kadang-kadang si sanguin nyeletuk. Lo kayak mau ke kondangan, ini di pantai tahu, kan? Saking harus rapinya ya. Betul. Tapi bagi melankolis dia nggak bisa, tetap dia harus rapi. Nah si sanguin dia apa adanya kadang-kadang. Kadang-kadang pakai baju pun sanguin itu ya nggak pernah matching warnanya. Melankolis itu Mrs. Matching atau Mr. Matching kadang-kadang. Jadi kadang-kadang senada itunya apa? Dipikirin tuh dari kepala, bajunya apa, senada gitu. Celananya apa, dipikirin ya. Kata Cynthia kalau pakai sering senada nggak? Iya. Iya, betul. Itu melankolisnya. Jadi harus toska semua ya. Dari cara duduknya udah kelihatan melankolis. Oh gitu ya. Sampai cara duduk aja bisa loh diperhatikan gitu ya. Nah, jadi si melankolis ini dia cenderung berusaha untuk menyempurnakan pasangannya, bahkan memperbaiki pasangannya. Padahal tidak ada satu orang pun yang ingin diperbaiki, apapun personalitinya. Nah sehingga kadang-kadang bubaran nggak jadi, terus nanti nyambung lagi dengan siapa gitu. Tapi melankolis dia susah jatuh cinta, tapi begitu dia bubaran, dia susah untuk move on. Betul, susah Cynthia? dapat, susah dilepas gitu ya. Cynthia betul? Iya. Habis ini perlu kita puterin Raisa mungkin ya. Jadi ya kadang-kadang si melankolis itu begitu udah bubaran gitu, ya dia masih sering flashback gitu ya. Dia ingat-ingat masa awal-awalnya. Itu kayak film yang lewat gitu. Padahal pas putus galak ya. Iya, padahal si sanguin yang diputusin ini tadi, mungkin dia sudah happy dengan yang lain gitu. Tapi si melankolis nggak bisa. Dia susah jatuh cinta. Tapi begitu dia sudah jatuh cinta, ya, untuk dia pas dia bubaran tuh move on tuh dia paling sulit. Nah terkadang, apalagi yang personalitinya melankolis perpaduannya koleris. Gimana tuh jadinya? Kalau yang melankolis perpaduannya koleris, melankolisnya berharap sempurna, kolerisnya pekerja keras. Akhirnya dia berkarir dulu. Nggak kerasa usianya udah 40.
jadi gadis tua. Makanya saya kalau ada peserta workshop dari hasil tes itu hasilnya ternyata dia melankolis koleris, saya sarankan dia menikah lebih awal sebelum dia kenal dengan pekerjaan. Karena begitu si melankolis kolerisnya udah kenal kerjaan, udah kenal bisnis, dia udah tahu cara berkarir, udah tuh. Itu cowok-cowok yang deketin tuh disingkirin dulu sama dia. Udah gak kehitung ya? Gak gitu, yang penting gua karir dulu. Oke. Nah biasanya mereka nggak sadar, tahu-tahu udah usia 40. Bahkan ada ini rekan saya sekarang udah 49 usianya, masih ngejomblo. Itu melankolis koleris itu tadi ya? Melankolis koleris. Oke. Nah kalau untuk yang perpaduan seperti itu, ini apakah tetap sama sanguin walaupun memang dominasinya mungkin ke melankolis atau seperti apa nih? Ya, tergantung dia nomor satunya yang mana. Nah kalau seperti topik ini kan nomor satunya melankolis nih. Cenderung dia mencari yang nomor satunya sanguin. Nah sanguin ini mungkin bisanya perpaduannya sanguin pragmatis, sanguin melankolis, bisa juga seperti itu. Tapi cenderung mendekati, jadi gimana ya? Ada perasaan nyaman gitu loh dengan personality yang berlawanan tadi. Ada perasaan nyaman gitu. Dan dia merasa terhibur gitu. Deket-deket dengan orang sanguin. Tapi ya lama-kelamaan kadang-kadang dia kesel juga sama si sanguin ini. Ini orang nggak pernah serius gitu kan ya. Apalagi kalau ditanya masalah kapan mau ngelamar saya gitu. Sanguin itu kadang-kadang ngejawabnya sambil guyon gitu loh. Nah si melankolis kadang-kadang tersinggung. Gua ajak ngomong serius, lu malah jawabnya kayak gitu ya. Kadang-kadang di situ bubaran ya. Oke. Karena bubarnya di situ ya, satu udah serius, satu malah kadang-kadang tidak ada kepastian. Oke. Gitu. Nggak tahu Cynthia kemarin bubarnya kenapa. Diingat lagi yang sebelum-sebelumnya, jadi bikin flashback gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau Anda melankolis terus Anda punya pasangan sanguin, ya. Kalau Anda tanya kapan mau ngelamar saya, maunya Anda wanita nih. Kalau dia jawabnya sambil guyon, enggak serius, ya itulah tipikal personality-nya. Tapi ada benernya. Kalau mau dia nyebut 1 bulan atau 1 tanggal, kan, ya udah pegang aja gitu. Kalau perlu langsung action. Yaudah yuk ini tentuin tanggal lamarannya berapa ya. Kalau sanguin harus on the spot. Oke. Tapi kalau melankolis dia harus direncanakan. Oke, yang satu spontan, yang satu terorganisir gitu ya. Yang satu spontan, satu terorganisir. Makanya ini kalau mereka saling paham personalitinya, ya insya Allah hubungannya akan langgeng. Dan bukan hanya langgeng, tapi hidup. Bukan hanya hidup, bahkan bertumbuh. Tahu ya hubungan bertumbuh ya? Makin hari makin bagus, makin bagus, makin bagus. Bahkan nanti ada di satu titik mereka akan jatuh cinta berkali-kali, tapi dengan orang yang sama. Oke. Nah, kalau jatuh cinta berkali-kali dengan orang yang berbeda, itu namanya playgirl. Ya bisa juga. Nah ini dengan orang yang sama, karena mereka paham dan saling mengisi tangki cintanya. Nah kalau untuk, biar hubungannya ini semakin berkembang, biar hubungannya semakin tumbuh. Nah mungkin untuk yang melankolis, ini yang mungkin smart listeners nih, melankolis dan sedang berpacaran dengan sanguin tapi masih belum beradaptasi gitu ya, masih awal-awal, masih ngalamin yang tadi kok kamu telat sih kayak gitu-gitu. Nah mungkin ada saran gak nih untuk smart listeners mungkin yang melankolis punya pacar sanguin tapi mungkin masih kayak baru-baru, jadi baru adaptasi gitu, biar hubungannya semakin bertumbuh, seperti apa? Jadi gini, melankolis dia super serius. Kadang-kadang si melankolis kalau dipuji dia kadang-kadang malah merasa tersinggung. Oh gitu ya. Nah sehingga dia cenderung jarang melakukan pujian ke pasangannya. Kalau yang melankolis ya. Padahal si sanguin, pasangan yang sanguin ini dia sangat butuh pujian. Orang sanguin itu kalau hari itu nggak ada yang muji dia, itu serasa dia itu tidak hidup hari itu. Serasa dia nggak makan. Haus pujian ya. Jadi gampang. Kalau kita punya pasangan dengan ya, kan sanguin ini kan tipenya laparan gitu kan ya. Dia hobinya makan nih sanguin ini. Oke. Nah kalau dia sudah ngeluh, udah lapar gitu. Udah sebelum waktu makan tiba kasih pujian aja, itu laparnya bisa hilang loh. Sama si sanguin itu. Jadi sanguin itu lebih berharga pujian daripada dia dikasih makanan.
Tapi gitu. dia akan lebih senang kalau dua-duanya dikasih. Oke, daripada loh biar hemat mungkin dipuji aja terus ya. Iya. Nah sementara si melankolis kebalikannya. Melankolis itu dia agak kurang suka makan. Dia makan secukupnya, tapi yang berkualitas. Oh, tetap yang berkualitas. Berkualitas. Ya. Nah kalau sanguin ini nggak penting dia kualitas, yang penting banyak makanannya. Yang penting banyak makanannya, ciri-ciri anak kos. Betul. Jadi pahamilah pasangan Anda poinnya. Jadi kalau pasangan Anda yang sanguin ini dia lagi mau ngajak makan, si melankolis kan kurang suka makan. Tapi biar hubungannya bagus, jangan pernah menolak. Umpamanya dia nyindir gini nih si sanguin, kamu lapar nggak? Nah kan si sanguin kan laparan, si melankolis kan nggak begitu laparan gitu. Walaupun Anda tidak lapar, tapi kalau si sanguin sudah ngomong gitu, jawab aja, ayo aku temenin makan, gitu. Kan tidak salah, jangan bohong juga. Oh ya aku lapar juga, gitu kan. Begitu nanti udah di rumah makan dia malah nggak mesen, malah tersinggung juga kan. Tapi bilangnya, oke deh yuk kita mampir kemana, aku temenin kamu makan. Kalau pasangan Anda sudah ngomong seperti itu, karena si sanguin kadang-kadang dia ini juga ada sesuatu dia ingat makanan, langsung dia ngucap gitu loh. Dia tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Kadang-kadang langsung pengen on the spot, langsung seketika. Nah, Anda yang melankolis, kalau pasangan yang seperti itu langsung direspon. Karena begitu ditolak, aku nggak lapar, nanti aja makannya. Dia akan merasa dia tidak diterima apa adanya. Karena kan kebutuhan emosional seorang sanguin ini, dia diterima apa adanya. Bukan adanya apa. Adanya apa ya? Apa adanya loh, seperti itu. Nah, jadi sarannya kasih respon, jangan ditolak. Terus kalau Anda bertanya, si sanguin menjawabnya sambil guyon, sambil nggak serius gitu, itulah gaya dia. Tapi jadi, jawabannya benar gitu loh. Oke. Mungkin penyampaiannya aja yang memang caranya seperti itu gayanya gitu ya. Yang mungkin nggak cocok karena kalau melankolis kan gayanya penyampaiannya serius. Bahasa tubuhnya serius. Sanguin kadang-kadang sambil gerak-gerak tuh dia ingin jawab gitu. Dan kadang-kadang si sanguin ngejawab tanpa ngelihat. Sedangkan si melankolis pengennya ditatap gini. Bahkan kadang-kadang seorang sanguin yang PDKT, nih ya, sanguin plekmatis. Sanguin tapi ada plekmatisnya. Yang PDKT kadang-kadang dia tidak mengucapkan loh kalimat bahwa dia suka sama kita. Tapi kadang-kadang si melankolis dia pengennya ya mau diucapin gitu loh. Kalau perlu ditulis gitu kan. Jadi kadang-kadang melankolis sering nanya, "Nih kita ini udah pacaran belum sih?" gitu. Nah, si sanguin merasa perasaan sudah dari kemarin gitu kan. Nah, inilah perbedaan-perbedaan itu yang sering membuat akhirnya ya perselisihan, pertikaian. Baik dia sudah menikah dan sebagainya. Nah, bagusnya sebelum Anda menikah, Anda saling mengenal dulu personality. Contohnya, begitu melankolis menikah dengan sanguin, biasanya di bulan-bulan pertama kedua belah pihak saling terkejut. Si sanguin terkejut, ada ya orang yang rapi-rapi, semuanya serba teratur. Semuanya serba dirapiin ya. Terus si melankolis bertanya, ada ya orang yang naruh barang sembarangan, naruh anduk sembarangan, naruh celana sembarangan. Kalau melankolis, tempatnya anduk ya harus digantungkan anduk. Tapi sanguin nggak bisa. Kadang-kadang digeletakin di kasur, Nah, di situ mulai terjadi kalau nggak paham. Tapi kalau kita udah paham, sebelum nikah udah paham, begitu anduknya sama si sanguin digeletakin di kasur, si melankolis kan karena udah paham. Oh ya maklum, suamiku sanguin. Ya, tinggal dipindahin aja ke tempat anduk. Tapi kalau nggak paham, ditanya, "Papa, ini anduk siapa? Tadi siapa yang pakai? Kenapa kok bisa di situ?" Diinterogasi dulu. Si sanguin, "Halo, serius banget." Udah mulai pertikaian itu mulai terjadi gitu. Nah, tapi kalau paham, insya Allah
akan terus bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Oke, jadi kuncinya adalah saling memahami personality masing-masing ya. Saling memahami dan mengenal. Oke, dan Smart Listeners, kita masih akan berbincang lagi dengan Mas Herman dalam Smart Personality, dan masih tunggu untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung atau ingin bertanya-tanya seputar personality Anda ataupun pasangan Anda. Bisa via SMS ke 0815-689-6666 atau mungkin Anda juga bisa telepon ke 557760 ya. Kita jeda sejenak Smart Listeners dengan komersial break berikut ini. Penutup One Smart FM Jogja masih di Smart Personality bersama dengan saya Kristi dan juga ada Mas Herman di sini, motivator personality ya. Dan tadi sudah kita bahas, dari tadi kita bahas lebih ke kunci cari pasangan melankolis dan sanguins gitu ya. Tapi gimana kalau umpamanya melankolis dan sanguins ini sudah dalam status suami istri, dalam artinya sudah menikah. Ini gimana nih dalam menjaga hubungannya ini harus seperti apa gitu? Oke. Jadi belajar personality ini manfaatnya bukan hanya saat kita lagi muda, saat kita lagi kuliah, saat kerja. Insya Allah manfaatnya sampai ke kakek nenek. Manfaatnya. Kalau kita sekarang lagi mahasiswa, manfaat dari belajar personality ini bagaimana kita membuat pola belajar kita yang enjoy dengan personality kita. Terus bagaimana memahami karakter dosen kita sehingga kita bisa menerima seluruh personality dari dosen. Kan biasanya nilai-nilai yang jelek itu karena kita nggak serak dengan dosennya. Kenapa kita nggak serak? Karena kita nggak paham. Itu pada saat kita muda. Begitu nanti Anda masuk dunia kerja, manfaat dari ilmu personality ini bisa memaksimalkan potensi atau karir Anda dalam dunia kerja. Ya, jadi umpamanya melankolis itu dia cocok di bidang keuangan. Seperti itu. Nah, kalau seandainya dia nggak paham personality-nya apa, kadang-kadang dia coba beberapa bidang dan akhirnya dia kecewa sendiri. Nah, begitu nanti Anda sudah masukin rumah tangga, itu sangat bermanfaat sekali untuk terus menjaga, bukan hanya sekedar menjaga, bahkan menumbuhkan cinta kasih Anda gitu. Nah, begitu nanti Anda udah punya anak, ini sangat bermanfaat bagaimana mendidik anak sesuai dengan personality-nya. Jadi kita bisa menggali potensi anak itu maksimal. Nah, begitu anak kita sudah mulai dia mengenal pasangan gitu, kita bisa mengarahkan pasangannya untuk lebih baik lagi. Begitu nanti dia sudah menikah, dia punya cucu, si kakek nenek ini bisa memperlakukan cucunya sesuai dengan personality. Jadi panjang itu manfaat banget untuk kita bisa memahami dan mengenal personality. Betul. Ya. Nah, menyambung pertanyaan tadi, bagaimana kalau yang udah berpasangan? Sangat penting, sangat penting. Setiap hari kita harus kasih yang namanya makanan emosional, makanan jiwa, atau makanan ego. Kan pernah dengar istilah rohani dan jasmani, betul ya? Betul. Kalau makanan jasmani kita ya seperti ya makan minum pada umumnya lah ya. Tapi rohani kita terkadang kita hanya ngertinya dari spiritual makanannya. Sebetulnya dari personality juga bisa dikasih makanannya itu. Nah, kalau sudah menjadi suami istri antara melankolis dengan si sanguin ini, setiap hari kalau kedua belah pihak ini paham, mengerti, memahami karakternya masing-masing, saling kasih makanan egonya. Makanya kan kalimatnya kasih sayang, take and give. Kasih sayang, kasihnya di mana? Di depan kan? Kasih dulu baru dapat sayangnya. Nah, kadang-kadang kita kan enggak kan? Lu dulu dong. Nah, yang satu lu dulu. Jadi saling menunggu kan? Lama-lama nggak ada yang ngasih ya. Tapi kalau kedua belah pihak pegang prinsip kasih sayang tadi, ya sama-sama ngasih aja dulu dan akan dapat sayang bersama-sama juga. Nah, apa makanan ego seorang melankolis? Kalau pasangan Anda melankolis dan Anda sanguin, sanguin kan dia susah teratur, susah terjadwal, susah on time kadang-kadang. Nah, makanan ego si melankolis ini keteraturan kan? Dan on time. Yaudah, Anda belajar on time kalau janjian sama dia. Atau kalau mau berangkat, mau kemana, mau keluar rumah gitu. Kalau si melankolis sudah ngomong, nanti jam 10 ya Pak gitu. Siap Mami. Nah, yaudah jam 10 kurang, kalau bisa udah standby gitu. Itu si melankolis seneng banget.
Nah, tapi sebaliknya juga si melankolis kan tahu nih makanan ego dari si sanguin ini kan, ini sebetulnya udah topik yang terdahulu nih kita bahas topik-topik awal adalah pujian. Ya kasih dong pujian. Thank you ya papi, udah bisa on time gitu. Nah, ucapan terima kasih itu bagi si sanguin itu udah seperti dikasih uang miliaran. Dia seneng. Ya nggak usah tepuk-tepuk tangan juga kali, ya kan? Jadi cukup dengan kalimat itu. Nah akhirnya kalau kedua belah pihak selalu kasih makanan egonya setiap hari, itulah yang akan membuat hubungannya akan terus bertumbuh. Bukan hanya sekedar harmonis, tapi bertumbuh ya? Lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kalau ada level cinta itu, levelnya naik terus gitu. Seperti itu. Ya alhamdulillah karena saya dengan Bu Dwi terus belajar sampai hari ini pun kami terus belajar. Kami terus menggali, kami terus mengamati, kami terus riset gitu. Ya alhamdulillah. Kalau dikatakan ada satu level cinta itu, level kami itu terus nambah gitu. Bu Dwi juga nambah, aku juga nambah gitu. Jadi tidak hanya menjaga tapi juga menumbuhkan ya. Menumbuhkan. Dan itu perlu dipupuk. Apa pupuknya? Makanan ego. Makanan ego tadi ya. Makanan ego tuh gratis loh. Iya. Nggak pakai biaya loh ya. Nggak pakai biaya. Nah jadi si sanguin, mamanya dia habis pakai barang. Karena melankolis ini perfeksionis, kembali lagi pada tempatnya. Kembali lagi pada tempatnya. Tapi si melankolis itu juga pada saat meja suaminya mbaknya berantakan, jangan dirapihin. Karena si sanguin dia lebih enjoy bekerja dengan kondisi meja berantakan. Si melankolis dia nggak bisa kerja kalau berantakan, dia harus rapi. Jadi kalau ada dua meja kerja ya udah saling menghargai aja. Jadi kalau mes sebelahan satu berantakan satu rapi ya udah biarin aja. Itu namanya personality, menghargai teritorinya, menghargai daerah teritorinya. Karena begitu daerah teritorinya sudah disentuh, nah egonya muncul. Itulah mulai benih-benih pertikaian itu terjadi. Nah kalau untuk pasangan melankolis dan juga sanguin yang sudah berpasangan, ada contohnya nggak nih mungkin cerita dari mungkin rekan dari Mas Herman mungkin? Ya, jadi waktu itu ada salah satu peserta workshop kita. Si suami itu melankolis pragmatis. Melankolis nomor satunya. Dia dari awal workshop kan biasanya kita kalau workshop tuh dari pagi sampai sore. Begitu masuk itu tegang banget mukanya. Saya berusaha menghidupkan suasana acara itu susah banget. Ya terpengaruh, kiri kanannya pasti terpengaruh. Serius banget, tapi sudah tahu ini melankolis nih. Tapi saya saat itu nggak tahu dia lagi ada beban. Ya kan? Ya karena kan kalau peserta baru kan kita belum tanya-tanya kan. Jadi rupanya dia udah melankolis, sudah lagi ada beban. Jadi ya bisa dikatakan rumah tangganya lagi mengalami goncangan lah ceritanya. Dan begitu makan siang, saya coba deketin, ajak ngobrol gitu kan ya. Di situ udah mulai muncul nih. Oh ini kayaknya lagi ada beban nih. Ada beban. Dan terus lanjut selesai makan siang. Kita kan acara biasanya selesai jam 5 tuh. Sekitar jam 4-an. Terus saya sarankan dia praktek. Coba kasih makanan ego istrimu gitu kan. Pasti istrimu sanguin kata. Ya kan karena dia melankolis kan istrinya sanguin pasti. Nah dan ternyata betul istrinya sanguin. Gimana caranya ya? Gini aja, WA atau SMS deh. Bilang aja ya kamu bilang sesuatu, apakah masalah kangen atau apa kayak pokoknya yang bentuknya pujian gitu. Bentuknya pujian gitu. Dah dilakukan. Begitu dikirim, di-read kan, di-read kok nggak dibalas-balas gitu. Dia udah deg-degan. Udah gundah ya. Udah kan. Nggak lama kemudian telepon tuh istrinya. Padahal mereka ini bisa dikatakan kondisinya lagi agak sedikit amburadul, bahkan ya dengar-dengar kok nggak salah nih ya, udah hampir masuk ke pengadilan gitu. Tapi tepatnya gimana aku nggak paham. Nah, tapi poinnya adalah begitu istrinya telepon itu seneng banget gitu. Dia juga kaget, istrinya juga kaget karena dapat pujian gitu. Terus istrinya nanya, kapan pulang katanya. Terus ya ini ntar mau pulang bawain aku ini ya makanan ya, beliin martabak katanya gitu. Wah jadi begitu habis ditelepon tuh si
si suami ini langsung berubah total mukanya 180 derajat. Udah nggak tegang lagi ya mukanya Udah nggak tegang lagi. Nah, saya katakan, bayangkan kalau setiap hari kita bisa ngasih makanan ego seperti itu. Kira-kira apakah terjadi pertikaian? Insya Allah tidak. Jadi kalau ada harapan ingin menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, pahami makanan egonya apa. Bukan hanya dari sisi spiritual, dari sisi umum juga kita kasih juga makanan itu. Insya Allah bisa menuju ke yang sakinah, mawaddah, warohmah. Oke, jadi kuncinya adalah kita saling memahami untuk personality-nya dan juga saling memberikan makanan ego tadi ya. Oke. Nah, untuk makanan ego itu udah kita bahas di awal-awal dan kita kan ada rekamannya ya. Kalau nggak salah sih boleh minta di sini di Sonora. Oke, nanti bisa disampaikan untuk smart listeners mungkin yang ingin review lagi untuk yang topik sebelumnya ya. Oke, dan smart listeners kita masih akan jeda sejenak untuk kembali membicarakan seputar melankolis dan untuk Anda juga pasangannya ya, dan untuk Anda yang ingin berinteraksi atau bertanya-tanya dan berdiskusi bersama dengan kami di sini, kami tunggu SMS-nya di 0815689666. Baru tuh main Smart FM Jogja masih di Smart Personality bersama dengan saya Kristi dan juga ada Mas Herman di sini ya, motivator personality. Dan untuk Anda, tadi kita sudah membahas banyak dan panjang lebar berkaitan dengan pasangan hidup untuk yang personalitinya melankolis ya. Dan sudah sampai di segmen terakhir nih Mas Herman, gak kerasa ya kita review, mungkin bisa kita review untuk perbincangan kita di sore hari ini di Smart Personality. Silahkan. Ya, jadi memang kalau bahas personality itu tidak ada habisnya, dan kadang-kadang waktu itu tidak terasa. Kami pun kalau pas kasih workshop gitu, peserta kadang-kadang nanya di awal, Pak, 8 jam kita ngapain aja gitu? Saya kuliah 1,5 jam udah pusing katanya. Ini 8 jam katanya. Banyak kata saya kita lakukan. Nanti deh coba ikutin. Nah, begitu 8 jam udah selesai, malah komentar balik kadang-kadang, Pak kayaknya sebentar banget kan. Gak kerasa ya malah ya. Karena yang dibahas tentang dirinya, tentang diri sendiri gitu. Jadi penasaran soalnya dirinya ya. Dan semakin kita mengenal diri kita, semakin kita mencintai diri kita. Semakin kita mencintai diri kita, potensi diri kita semakin keluar. Jadi kuncinya di situ. Nah, kenapa banyak orang potensinya nggak keluar? Karena dia tidak mengenal dirinya. Karena dia nggak mengenal dirinya, bagaimana dia mencintai dirinya? Seperti itu. Nah, kalau dia sudah tangki cintanya penuh, dia akan berbagi perasaan kasih sayang itu, apapun namanya istilahnya, kepada orang lain. Dia akan menjadi orang yang menyenangkan untuk orang lain, membuat nyaman. Orang yang sering membuat masalah atau disebut dengan troublemaker, biasanya dia tidak mencintai dirinya sendiri. Dia tidak pernah bersahabat dengan dirinya sendiri. Bahkan lebih tragisnya lagi, dia nggak pernah memaafkan dirinya sendiri. Bagaimana dia mau memaafkan orang lain? Seperti itu. Jadi orang-orang yang happy dengan dirinya sendiri, dia akan happy dengan orang lain. Kuncinya cuma di situ. Oke, jadi kuncinya kita harus happy dulu dengan diri kita sendiri ya. Oke, baru deh kita bisa berbagi happy kita dengan orang lain ya. Oke, dan untuk topik kita di sore hari ini berkaitan dengan melankolis dan untuk sanguin ya. Mungkin ada saran untuk smart listeners yang melankolis dan mungkin masih mencari pasangan ini ya, seperti apa? Iya. Jadi tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sementara melankolis kan dia berharap pasangan yang sempurna. Ya kan? Nah, yang di sisi lain juga, yang lain mencari yang sempurna juga. Poinnya apa? Kalau kita mencintai kelebihan seseorang, itu hal yang biasa. Tapi kalau mencintai kekurangannya, itu baru luar biasa. Dan itu satu paket. Jadi cintailah kelebihannya, tapi cintai juga kekurangannya. Kekurangan yang nggak perlu dipermasalahkan, kalau kita bisa tutupi, kita tutupi. Kayak contohnya nih, sanguin kan pelupa tuh. Salah satu kelemahannya kan pelupa. Melankolis, tipe yang daya ingatnya tinggi sekali. Makanya melankolis itu banyak ahli sejarah. Jadi kalau lagi berantem,
kesalahan pasangan yang 10 tahun lalu itu diungkit lagi. Dibahas, ahli sejarah lagi tuh. ya. Diurut lagi kan. Si Sengwin, mana gua ingat katanya kan. Seperti itu. Nah, pahami itu. Kalau memang pasangan Anda Sengwin, bukan berarti Anda harus cari pasangan atau harus ganti. Ya, yang ada sekarang tinggal saling mengenal, saling memahami. Dan ilmu personality plus bukan ilmu untuk mempengaruhi, tapi untuk memahami. Nah, memahami itu memang harus butuh ini jiwa yang besar. Jiwa yang besar ya. Kalau jiwa kita nggak besar, tangki cinta kita nggak penuh, susah kita memahami orang lain. Oke. Gitu. Jadi kuncinya adalah menerima kekurangan dulu baru kelebihan gitu ya. Iya. Karena menerima kelebihan gampang ya. Gampang. Kalau kelebihan kan gampang. Tapi bagaimana mencintai kekurangan itu satu tantangan yang menarik. Dan bukan berarti itu tidak bisa diperbaiki, bisa. Tapi memang butuh waktu. Oke. Dan untuk smart listeners mungkin yang sore hari ini belum puas karena perbincangan kita ini 1 jam kayak kurang cukup ya. Dan mungkin ingin ikut workshop bersama dengan Mas Herman dan juga dari Happy Life Center ini, bisa ikutnya kapan? Atau mungkin ada dalam waktu dekat, ada agenda apa nih dari Happy Life Center? Untuk bulan Mei ini alhamdulillah kita biasanya kalau untuk publik itu sebulan hanya sekali. Kita selama ini dari tahun 2002 pelatihan-pelatihan itu cenderung konsepnya in-house ya, atau undangan dari satu perusahaan atau satu instansi. Ini teman-teman anggota dewan se-Jawa Tengah hampir 1 tahun ini intens mengundang kami. Mereka ingin belajar lebih ini lagi. Mereka ingin belajar lebih giat lagi untuk mengenal para kadernya seperti itu. Nah, untuk personality plus ini jadwal workshop minggu kemarin baru berlangsung. Minggu kemarin ya. Kemarin. Tapi begitu selesai ada beberapa yang ngubungin kami dan banyak permintaan gitu. Banyak permintaan. Tadinya rencana bulan puasa ini kita mau off dulu. Bulan puasa ini. Tapi kata mereka, Pak, kayaknya butuh nih untuk menghadapi Lebaran, ya kan? Biar nanti langsung bisa praktek dengan saudara-saudara dan sebagainya. Oke deh, kami cari tanggal. Baru semalam dapat tanggalnya dan tempatnya juga. Insya Allah nanti tanggal 11. 11 Juni 11 ya? Juni itu puasa ke berapa tuh ya? Puasa ke-7 kayaknya. Ke-7 ya, sekitar ke-7. Kalau nggak salah itu puasa ke-7 ya. Nah jadi di tanggal 11 itu dari jam 9:30 insya Allah sampai kita buka bersama nanti. Oke, dari jam 9:30 sampai nanti waktunya berbuka ya? Ya, lebih lengkapnya mungkin bisa hubungi nomor Happy Day Training Center 0821 3721 8899. Oke, jangan lupa untuk mengikuti workshopnya Smart Listeners untuk Anda yang mungkin belum puas dengan perbincangan kita di sore hari ini ya. Dan tidak terasa sudah hampir sejam ini perbincangan kita di sore hari ini Mas Herman. Terima kasih untuk sharing mengenai informasinya berkaitan dengan pasangan yang cocok untuk personality melankolis ya. Dan kita akan kembali bertemu lagi minggu depan. Ya, minggu depan kita akan bahas tentang personality pragmatis, cenderung mencari pasangan yang apa, dan bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara mensinkronkannya, dan pada saat nanti bagi yang sudah mungkin berpasangan, terus mungkin sekarang udah mulai banyak gitu, berantem berisi-bisi, bagaimana cara menyelesaikannya, ya. Jadi kita besok minggu depan kita bahas ya. Yang terakhir itu untuk tentang pasangan. Nanti minggu berikutnya kita sudah ganti topik lagi. Oke, sudah ganti topik ya. Iya. Dan minggu depan kita masih bahas seputar pasangan tapi untuk yang pragmatis ya. Iya, pragmatis. Oke, terima kasih Smart Listeners untuk perbincangan kita di sore hari ini dan kebersamaan kita di Smart Personality untuk sore hari ini, dan juga terima kasih terutama untuk Mas Herman sore hari ini. Sampai bertemu minggu depan Smart Listeners dalam program Smart Personality selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk tetap terus mendengarkan Smart Personality setiap hari Selasa pada pukul 4 sampai bingung nih sampai pukul 5 sore nanti ya. Dan saya Krisi pamit untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Sampai jumpa dan selamat sore.